Mas, ayo, aku cuma ngingetin kamu. Aku takut banget kamu mau aku bantuin angkat koper. Aku pasti kalau kamu akan nyusul aku ke situ. Mas, aku ngingetin kamu doang loh, Mas. Mas Bram. Halo, Hana. Itu cuman ibu kosnya, yang punya homestay. Dia cuma ingetin dia takut aku ketinggalan pesawat. Hana, aku sayang sama kamu, ya. Aku sayang sama kamu. Aku gak ketemu sama Karin. Aku cuma ketemu sama Karin kemarin di rumah sakit. Dan kamu tahu itu. Mas, udah. Aku gak mau ribut sama kamu, aku gak mau berantem sama kamu, terserah. Apapun yang kamu katakan itu adalah tanggung jawab kamu. Aku gak bisa jaga kamu 24 jam. Ya kamu bertanggung jawab sama Allah yang Maha tahu apa yang kamu lakukan. Jujur, bohong itu urusan kamu. Ya udah, oke. Kalau gitu, kapan kita balik ke Jogja nih? Ya, aku kan barusan bilang sama kamu, Dokter Wisnu lagi ada di Jakarta. Jadi buat apa kita ke Jogja? Itu lebih baik kan? Dia pindah ke sini sekarang, Mas. Karin bener-bener udah bohongin aku. Hana, kalau Wisnu pindah ke Jakarta, berarti kamu sama Wisnu bisa lebih sering ketemuan. Ya aku sering ketemu karena kita mau ngobatin anak kita. Untuk konsultasi, untuk pengobatan Rosi. Kamu apa sih, Mas? Kamu jangan ungkit-ungkit masa lalu. Kamu jangan bawa-bawa kayak masalah Tristan kayak dulu. Mas, gak lucu, Mas. Udah, Mas. Dan satu hal lagi, kamu harus sadar. Sadar, sebelum kamu menuduh aku melakukan hal-hal yang aneh-aneh, lebih baik kamu berpikir apa yang kamu lakukan. Kamu sendiri sekarang ada di situ bersama Karin. Aku bisa dengar, jadi kamu gak usah bohongin aku. Kamu urus apa yang kamu perlu urus. Aku sekarang di rumah sakit. Aku mau mengurusi rekam medik Rosi. Ya, Mas ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku jadi merasa bersalah sama Sofi. Padahal Sofi udah ingetin soal ini. Pagi. Hel? Papi. Kamu kenapa pulang? Bukannya kamu lagi ada proyek di luar kota? Iya, maaf kalau tiba-tiba aku sini, Pi. Aku mau bicara sama Papi. Soal apa? Vina? Iya. Aku penasaran, Papi pernah bilang sama aku kalau ada yang aku nggak tahu soal Vina. Ya, awalnya Papi curiga karena tanpa sengaja Papi ketemu Vina di mall. Papi, di sini banyak orang, Pi, bisa bicara ngotain. Kita di ruang Papi saja. Selamat siang semuanya. Siang. Silakan dilihat brosurnya, nanti saya jelaskan setelah ini. Vina, kenapa kamu diam-diam kerja di tempat Papi? Apa Helmi tidak ngasih uang sama kamu sehingga kamu kerja di luar rumah? Enggak, Kopi. Vina itu cuman pengen cari suasana baru aja. Suasana baru seperti apa, Vina? Vina, kalau emang kamu mau kerjaan, kenapa nggak bilang sama aku? Aku kan bisa cari kamu kerjaan yang cocok buat kamu daripada itu. Oh, jadi kamu juga tidak pamit sama Helmi kalau kamu itu kerja di luar. Kamu itu contoh yang tidak baik, Vina, sebagai seorang istri. Apa kamu masih merasa kurang belanja yang dikasih Helmi sama kamu? Sehingga kamu mencari suasana baru? Kalau emang kurang, kau nggak bisa bilang sama aku, dan aku bisa kasih sama kamu, Vin. Aku gak mungkin bilang alasan yang sebenarnya. Aku nyari uang tambahan ini untuk bayar utang bank. Bisa makin runyam urusannya. Kamu jangan cari alasan meninggalkan tanggung jawab kamu sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak kamu. Vina pulang dulu ya, Pi. Helmi. Vina,
Biar saja dia pulang. Istri macam apa itu? Kerja diam-diam tidak izin sama suaminya. Ya mungkin ada masalah yang nggak bisa selesaikan kali ini. Maksud aku nggak bisa diceritakan sama papi dan aku. Kamu juga. Sebagai suami kamu itu kurang tegas sama istri. Nah ini yang bikin istri ngelunjak sama suami. Sofi, Hei, kamu udah pulang? Kapan pulang? ya aku baru nyampe dari Jogja. Kamu ngapain di rumah sakit? Oh, tadi aku lagi mau jenguk teman. Rosi di rumah sakit ini juga? Iya, Rosi di rumah sakit ini, cuman tadi karena dia kecapean jadi dia pulang dulu. Aku mau ngurusin tes lab dan segala macem dan mau ketemu sama suster dan... Kamu ketemu sama Karin di Jogja? Iya, aku sempet ketemu sama Karin di Jogja, tapi itu juga nggak sengaja di rumah sakit. Oke. Terus dia nggak ganggu kamu kan? Kalau dia sampai ganggu kamu langsung hubungin aku ya. Dan aku harap juga Karin udah nggak ketemu sama Bram lagi. Jangan sampai deh Bram ke Jogja. Kalau sampai Karin tahu sih, aduh percuma aku bawa Karin jauh-jauh, ya kan? Sof, itu dia, aku mau minta maaf sama kamu. Soalnya Mas Bram nyusul ke Jogja dan ketemu sama Karin. Han, aku udah bilang sama kamu, tolong cegah Bram supaya dia nggak ke Jogja. Aku nggak mau Karin sampai ngerecokin hubungan kalian lagi. Itu makanya aku bawa Karin jauh-jauh dari kalian. Kalau Bram ke Jogja, Karin bisa nemuin dia. Iya, Sofi, aku ngerti banget. Kamu tahu sendiri kan, kemarin pas berangkat ke Yogyakarta, harusnya Bram ada di Jakarta. Tapi tiba-tiba dia ada di Yogyakarta, terus gimana? Aku pinjam handphone kamu deh. Buat apa, Sof? Aku mesti telepon Bram supaya dia pulang ke Jakarta sekarang. Percuma, Sof. Kalau kamu mau telepon Mas Bram, aku tadi habis bicara sama dia dan sepertinya aku dengar suara perempuan dan itu adalah Karin. Tapi Mas Bram menyangkal, tapi... Aduh. Ya. Ini nih yang aku takutin sebenarnya. Kamu bisa nggak sih jadi istri yang tegas bilang sama Bram untuk nggak ke Jogja? Kalau kamu nggak bisa tegas, kamu larang dengan keras. Sofi, dengerin, aku datang ke sini karena Karin yang suruh aku ketemu sama dokter. Nggak ada alasan. Aku cuman nggak mau Karin ketemu sama Bram, itu aja. Aku nggak mau Karin ganggu hubungan kamu lagi. Ya aku juga nggak mau, tapi ini benar-benar di luar kendali aku, Sof. Kamu juga ngerti itu kan, Sof? Aku sekarang lagi mau ngurusin Rosi. Aduh, kacau deh ini, kacau. Yaudah, nanti aku telepon Bram langsung, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Helmi, kamu udah pulang. Mama kira kamu masih lama di Carita. Lagi ada masalah di sana, Ma. Makanya sekarang aku kesini nyelesain masalah aku di sini. Vina gimana? Ada di kamar. Tadi dia pulang langsung masuk kamar. Aku bicara dulu sama dia. Udah. Mama mau tanya, sebenarnya ada apa kalian berdua? Lagi berantem? Enggak, aku nggak berantem sama dia. Cuma tadi sebelum kesini aku tuh ketemu sama dia di kantornya Papi. Dan dia kerja di sana, Ma. Makanya sekarang aku mau nanya dia kenapa dia kerja di sana. Hah? Vina kerja di kantor Papi kamu? Iya. Aduh. Nah, sekarang aku mau tanya sama dia kenapa. Kalau emang dia butuh kerjaan, toh penjelasannya itu apa? Sekarang aku tanya dulu sama dia ya. Aduh, sudah. Aduh, Helmi, jangan deh, mendingan jangan. Pokoknya begini, Vina itu kamu jangan ganggu lagi. Mama minta karena dia itu lagi dalam keadaan emosi. Tahu kan sendiri kalau dia lagi emosi, kamu ajak bicara nanti bisa meledak-ledak, tambah marah lagi. Persoalan kamu bukannya selesai malah tambah besar. Iya,
Iya, aku tahu. Cuma sekarang aku harus gimana? Aku harus tanya sama dia lah, Ma. Masa sekarang toko nggak diurusin sama dia? Anak terbengkalai. Mama juga ini juga nggak tahu masalah apa sebenarnya Vina itu. Tapi ya, tahu Mama nih, dia itu lagi butuh uang. Ma, butuh uang buat apa, Ma? Ya, nggak tahu. Loh, enggak, kalau emang dia butuh uang, dia bilang sama aku dong. Loh, aku kan kerja buat dia sama anak-anak. Hah? Semuanya nggak masuk akal. Untuk apa kamu pinjam uang? Untuk apa sampai kamu gadis sertifikat rumah segala? Ini 500 juta. 500 juta itu banyak, tidak sedikit. Uangnya itu buat bayar utang, Ma. Tapi, Ma, Vina mohon sama Mama, tolong Mama jangan cerita apa-apa sama Helmi. Vina mohon Mama, tolong jangan cerita sedikit pun sama Helmi, Ma. Helmi, Mama benar-benar nggak tahu. Nggak tahu apa-apa, Mama. Mama nggak sembunyiin apa-apa dari aku kan? Enggak, Mama nggak tahu apa-apa, benar ya. Mama tuh tidak simpan-simpan rahasia dari kamu tuh, enggak. Benar. Ini lagi ada masalah sama Rizal kan? Enggak ada masalah sama Rizal. Dan ini juga semua bukan karena Rizal. Enggak. Aduh, Helmi. Aduh. Vina, buka pintu ya, Vin. Vina, aku mau bicara sama kamu. Vina. Helmi, sudah. Kamu sabar, kenapa sih? Kamu jangan desak Vina, biar aja dia tenang dulu. Nggak bisa, Ma. Aku ini suaminya, Ma. Dan dia harus dengerin aku, Ma. Kalau kayak begini cara dia kurang ajar sama aku. Vina, buka pintu ya, Vin. Vina, jangan sampai aku tangkap. Vina! Helmi, aduh, sabar sayang. Aduh, sabar sayang, sabar. Helmi, aduh, kamu tenang, ya. Udah tahu salah, nggak belain aku di depan papi. Sekarang malah Helmi yang marah-marah sama aku. Soalnya begini, Helmi, kamu tidak usah ikut-ikutan emosi seperti dia, nggak usah. Bagaimana masalah kamu bisa selesaikan dengan emosi? Kalau emang semua ini gara-gara Rizal, aku nggak bisa maafin dia, Ma. Kalau Helmi terus mendesak kayak gini, aku harus kasih alasan apa? Ma, dia nggak ngehargain aku. Aku suaminya, dia harus dengerin aku. Bukan gini caranya. Vina, buka pintunya. Aku mau bicara sama kamu. Vina! Udah. Aku memang bodoh bisa jatuh ke lubang yang sama. Seandainya aku nggak terjebak perangkapnya Rizal, hidup aku nggak mungkin berantakan kayak gini. Vina, buka pintunya, Vin. Vina! Mudah-mudahan, ya Allah, Rosi benar-benar akan mendapatkan kesembuhan yang telah menjadi rahasiamu. Astagfirullahaladzim, Vina. Pak, saya turun di sini aja, Pak. Berhenti di sini aja ya. Ini ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Vin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vina, kamu ngapain di taman sendirian nangis-nangis begitu? Iya, kamu nangis aja. Keluarin semua perasaan kamu. Pundak aku siap untuk kamu.
kamu mau cerita, kamu tarik nafas, coba tarik nafas dulu. Aku ngelakuin kesalahan yang sangat besar dalam hidup aku, Han. Kamu mau cerita, kamu tarik nafas, coba tarik nafas dulu. Aku ngelakuin kesalahan yang sangat besar dalam hidup aku, Han. Aku menggadaikan sertifikat rumah aku tanpa Helmi tahu. Ya Allah, kamu kenapa melakukan itu? Kamu habis berantem sama Helmi. Aku memberikan uang itu semua pada Riza. Ya Allah, Vina. Rizal? Ke Rizal? Kamu berhubungan lagi sama Rizal? Enggak, Han. Aku gak berhubungan lagi sama Rizal. Rizal mengancam aku kalau dia akan menyebarkan foto-foto aku yang Oke. Aku memberikan uang kepada dia supaya dia tidak menyebarkan foto-foto aku, Han. Aku nyesel banget, Han, pernah kenal sama laki-laki seperti Rizal. Aku udah memberikan uang sebanyak itu kepada Rizal dan sekarang kalau aku nggak bayar cicilan aku tiap bulan, aku bisa kehilangan tempat tinggal aku. Astagfirullahaladzim. Vina, kamu sabar ya. Kamu sabar. Dan kamu harus pasrahkan semuanya kepada Allah. Aku yakin kita harus percaya. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kamu. Ya. Belum lagi sekarang aku nyari kerjaan. Dan gak sengaja ternyata tempat itu punya papinya Helmi. Pertama tidak ada yang tahu aku kerja di situ, tapi sekarang semua orang udah tahu. Aku mau kasih tau mereka alasan aku, cuman aku malu, Han. Aku malu. Vina, kamu gak perlu malu. Ya aku tahu ini pasti sulit banget buat kamu, tapi kamu harus percaya bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Ya? Aku tahu aku salah, aku tahu. Cuman gimana, Han, menurut kamu apa aku harus terus terang sama Helmi sama papinya soal masalah ini? Ya kamu kan tahu sendiri gimana papinya Helmi sangat keras sama aku dan gimana dia itu tidak pernah bisa sependapat sama aku. Vina, sebaiknya kamu bertanya sama hati kamu, karena hati kamu yang akan menuntun kamu. Dan satu masukan yang bisa aku kasih ke kamu adalah kamu jangan pernah nutupin satu kebohongan dengan kebohongan lain. Karena akhirnya kamu akan terjebak dalam pusaran kebohongan. Apa Bram juga pernah ngelakuin hal yang sama, Han? Dan jujur aja sama aku. Vina, aku sendiri juga bingung menghadapi Mas Bram. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Dan setiap kali aku bertanya sama dia selalu menyangkalnya. Jadi, ya begitulah, Vin. Dan Vina, aku minta maaf ya kalau aku nggak bisa nemenin kamu. Aku nggak bisa bantu banyak untuk urusan kamu karena kamu tahu sendiri saat ini aku lagi fokus sama pengobatannya Rosi. Gak apa-apa kok, Han. Gak apa-apa. Dengan kamu ada di sini sekarang sama aku, kamu luangin waktu kamu sebentar buat aku
Aku ngerasa lega karena aku bisa ngungkapin semua isi hati aku ke kamu, Han. Vina, aku yakin kamu pasti akan melakukan hal yang sama buat aku. Ya, itu gunanya sahabat. Kita ada untuk saling melengkapi. Han, doain aku ya. Ya, Mudah-mudahan masalah aku ini cepat selesai. amin. Sabar ya. Kamu juga doain aku. Doain Rosi. Pasti ya. Rosi takut, Bunda. Rosi takut. Rosi kok jadi takut kan? Hari ini ditemenin sama Mimi tuh. Mimi ikut kamu hari ini. Terus ada Bunda sayang. Tapi kenapa hari ini? Gak besok-besok aja. Kita kan baru pulang ke Jakarta. Sayang. Rosi mau sembuh kan? Ya udah, kalau gitu kita ketemu dokter sebentar aja ya. Tapi kalau dokternya periksa Rosi, nanti Rosi bisa sakitnya tambah parah. Enggak dong sayang. Hari ini apa yang akan kamu jalankan itu sama sekali nggak sakit. Beneran, Bun? Iya, beneran. Bunda nggak bohong sama kamu. Kalau Bunda bohong, kamu boleh cubit ya. Cubit pipi Bunda sampai Bunda nangis nggak apa-apa. Ya udah, Rosi percaya sama Bunda deh. Jadi kita ketemu sama dokter sebentar ya. Oke, sini Bunda gendong lagi. Anak pintar. Takut berat. Enggak anak Bunda pintar. I love you. Ayo gitu. Sus, Sheryl, sini. Daddy masih ada pasien. Jadi Sheryl sama suster, ya? Gak Oke? mau. Ayo dong, please. Ya? Adik sayang, adik main sama suster aja ya. Nanti suster ajak main ayunan di taman. Yuk. Ayunan. Apa itu? Ayunan, swing, pokoknya seru deh. Ya? Jadi Gak harus mau. kerja. Sheryl. Aku maunya boneka. Oke. Kalau Sheryl mau boneka, nanti Daddy beliin. Tapi janji ya. Promise. Janji. Oke? Oke. Ya, titip ya. Ya. Sini aja. Kita main di sini. Nanti kita duduk. Rosi tunggu sebentar nih, ada adik juga nih di sini. Ya, tunggu di sini ya. Iya sayang. Bunda cuma ke situ doang sebentar ya sayangnya. Suster, saya sudah buat appointment atas nama pasien Rosi. Ya, untuk ketemu sama dokter di sini. Ya, sudah. Ada adik tuh Rosi. Udah kenalan belum? Belum. Coba. Hai, aku Rosi. Kamu mau jadi temen aku gak? Mau. Ini anaknya suster ya? Oh, bukan Bu. Ini Sheryl, anaknya Dokter Wisnu. Oh. Hai Sheryl. Kenalin. Tante Hana. Salim sayang. Assalamualaikum. Malu ya sama tante ya? Coba salimnya gimana anak pintar? Oke, masih malu. Ini Rosi namanya. Coba ajak Sheryl main. Ajak Sheryl main sama boneka. Ayo kita main. Aku pinjemin boneka aku. Namanya Mimi. Nih. Oke? Assalamualaikum. Hana? Rosi? Waalaikumsalam. Woi, baru datang kamu Bram? Iya papa. Papa sendirian di rumah. Rosi dan Hana di mana papa? Rosi sama Hana, dia ke rumah sakit. Karena Hana sudah appointment dengan Dokter Wisnu. Loh, dia ke rumah sakit? Ketemu sama Dokter Wisnu? Kenapa papa nggak ikut? Kenapa papa nggak temenin? Nanti kalau Dokter Wisnu... Bram,
Kamu ini kayak orang panik, kayak orang ketakutan. Ada apa sih sama kamu? Nggak ada apa-apa, Papa. Cuman mau ditemenin aja, kan kasihan berdua. Ya udah kalau gitu, Papa, aku langsung berangkat aja ke rumah sakit ya, Papa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Kenapa masih Bram ya? Semoga setelah aku menyerahkan hasil lab Rosi ini, Dr. Wisnu bisa langsung tahu kalau kondisi Rosi masih punya harapan besar untuk sembuh. Ya Allah, hamba mohon, berilah kabar baik dan peluang besar bagi Rosi untuk pulih seperti sedia kala. Sheryl. Hey, malu ada orang Sheryl. Janjinya apa? Kan Sheryl janjinya mau pinter. Dedi masih harus kerja. Dedi nggak mungkin temenin Sheryl di sini terus. Lagian juga boneka ini kita harus kembaliin, ya. Ini kan bonekanya Rosi. Mama. Sheryl, malu ya diliatin orang nih. Sheryl nggak boleh gitu dong. Sheryl harus pinter dong. My princess, coba lihat dulu. Ya, Sheryl pinter ya. Dedi masih banyak kerjaan sayang. Ya, kita kembaliin bonekanya ke Rosi, oke? Mama. Oke, please, say yes, please. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sheryl. Hai sayang. Sheryl kenapa nangis nak? Sini. Oh, kenapa nak? Sheryl, ini bonekanya Rosi masih dipinjam ya. Kamu jangan nangis ya. Nanti Rosi kan mau diperiksa dulu sama Dedi. Kalau bonekanya dipinjam ke kamu, jadi kamu jangan nangis. Nanti Rosi juga bisa sembuh. Rosi bonekanya banyak loh. Ada yang warna pink, ada panda yang gede banget di rumah. Ya. Sorry. Terus nanti bisa berenang. Berenang sama Rosi mau nggak? Rosi suka berenang loh. Mana Rosi? Hei, dok, apa-apaan ini, dok? Apa-apaan ini? Kenapa kamu dekat sama anak saya? Aku nggak suka nih, dok. Aku nggak suka kalau kamu dekat-dekat sama anak saya, dok. Saya nggak suka ini. Mas, kamu mengendalikan emosi kamu. Kamu lihat-lihat dulu dong, Mas. Ini nggak Mas, bisa. kamu lihat dulu, Mas. Ini harusnya nggak bisa begini, dok. Bunda sama ayah kemana aja sih? Rosi kan udah nungguin Bunda sama ayah. Rosi? Ini siapa? Anak saya, Pak Bram. Oh, sorry. Sorry. Makanya kamu lihat-lihat dulu dong, Mas. Ini anaknya Dr. Wisnu, Sheryl. Makanya kamu lain kali harusnya jaga emosi kamu. Tapi itu kan boneka kamu kan, sayang ya? Itu kan boneka kamu, tadi ayah pikir itu kamu dengan boneka itu kan sangat mirip. Dokter, sekali lagi saya minta maaf atas suami saya yang sikapnya sangat kelewatan batas. Enggak apa-apa, Bu Hana. Rekam medis sama hasil labnya sudah? Ya, Ya ampun, sorry. Ini dia, sorry. Enggak apa-apa, masih ada arsipnya juga. dokter, nanti saya akan siapkan yang baru ya. Saya permisi dulu. Sheryl, salam sama tante. Sayang, nanti ketemu lagi ya. Sama Om. Ya, lucu ya kamu, sayang. Kembaliin dulu bonekanya. Nih, makasih. Ini boneka kamu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Iya, dok. Dia pinjam tadi. Kan dia pinjam tadi. Suster, maaf, boleh bawa Rosi ke dalam lagi sebentar, nanti saya akan nyusul ya. Rosi, saya sama suster sebentar ya. Bunda mau bicara dulu sama ayah. Nggak apa-apa, aku bisa bawa dia masuk ke dalam. Aku mau bicara sama kamu. Ya sayang ya. Nanti kita nyusul ya. Mas, kamu apa-apaan sih kamu? Lihat rekam
rekam medisnya Rosi diinjak-injak. Kamu bikin salah paham sama dokter Wisnu, apa-apaan sih? Harusnya kamu mengendalikan emosi kamu. Kamu jangan cemburu buta begitu dong. Iya, aku minta maaf. Tadi aku nggak lihat. Itu dia bawa boneka Rosi kan tadi. Aku pikir itu Rosi. Kamu tahu nggak? Aku siapin ini dari tadi. Iya, harusnya semuanya udah selesai. Aku bisa kasih semuanya ke dokter Wisnu. Dia bisa cek semuanya dan Rosi bisa. Ya, aku minta maaf. Ini murni satu kesalahpahaman, ya. Lagian aku nggak terlalu suka kalau dokter Wisnu itu terlalu dekat sama Rosi. Ya Allah, kamu gimana sih, Mas? Kalau Rosi dekat sama dokternya, itu kan lebih bagus untuk pengobatannya Rosi. Rosi merasa lebih nyaman kan sama dokternya. Kamu gimana sih, Mas? Aku nggak suka sama sikap kamu seperti ini. Kamu bikin malu. Tadi barusan kamu bikin. Aku masuk dulu. Rosi nungguin kita di dalam. Halo, Assalamualaikum Nis. Waalaikumsalam, Sofi. Aku cuma mau kasih informasi aja kalau Rudolf udah bebas ya. Tadi aku ke kantor polisi, terus polisi bilang Rudolf udah nggak di sel lagi. Dia bebas bersyarat. Bang Rudolf udah bebas bersyarat? Emang kejadiannya gimana, Sof? Kok bisa? Jadi gini, pihak Andre sebagai pelapor mencabut tuntutannya. Sekarang Rudolf masih dalam pengawasan polisi. Ya maksudnya dia tahanan kota gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Aku udah nyangka kalau Pak Andre tuh ternyata memang orang yang baik. Dia memang udah bener-bener nyambut tuntutannya dari Bang Rudolf, Sof. Aku kayaknya harus ngebalas kebaikannya Pak Andre, Sof. Ya untung aja si Andre orangnya baik. Kalau enggak, nggak tahu lagi deh. Mungkin Rudolf masih di penjara tuh sampai sekarang. Kalau aku nemuin Bang Rudolf, aku khawatir justru akan bikin salah paham lagi. Aku nggak mau bikin Bang Rudolf mengira kalau aku masih cinta sama dia. Halo Nis, Nisa, apa Dante masih nggak mau ngomong sama papanya? Iya Sof, aku masih di sini. Sof, kayaknya untuk saat ini kayaknya aku nggak usah ketemu sama Bang Rudolf dulu ya Sof ya. Kenapa? Kalau aku sarankan sih harusnya kamu ketemu ya sama Rudolf. Kalian berdua harus ketemu untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara kalian. Ketemu aja. Rudolf juga mau ketemu sama kamu sebenarnya. Sof, kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi udah ya Sof ya, tolong sampein ke Bang Rudolf. Aku minta maaf, aku nggak bisa ketemu sama dia lagi. Yang penting aku udah tahu kalau sekarang Bang Rudolf udah baik-baik aja. Ya Sof ya, aku nggak bisa ketemu sama dia. Ya, udah ya Sof ya, aku harus beres-beres lagi. Aku banyak urusan yang harus aku urus, urusan catering ya. Ya Sof ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana aku bilang ke Rudolf tentang penolakan Nisa ini ya? Andre, Bu, Ibu mau tanya. Apa betul kamu ngelepasin laki-laki perusuh itu dari kantor polisi? Bu, Andre kan udah bilang, masalah ini nggak usah diperpanjang lagi. Ibu bisa lihat sendiri, Andre udah sembuh, Bu. Dan laki-laki itu udah terluka atas perbuatannya sendiri. Buat Andre, itu udah cukup, Bu. Gak bisa segampang itu dong, Dre. Kegilaan laki-laki itu hampir berbuah fatal buat kamu. Untuk ibu ini masalah serius, gak bisa didiemin.
Sekarang kamu jujur sama ibu. Kamu melakukan ini karena terpengaruh perempuan itu kan? Iya kan, Dre? Tuh kan, ibu selalu nuduh yang enggak. Ibu ini salah paham. Andre itu nggak punya perasaan sama Anissa, Bu. Oh ya, Andre? Nggak punya perasaan? Itu gambar apa tuh? Itu gambar siapa, Andre? Ibu ini juga lupa kalau anak ibu ini pelukis. Jadi rasanya Andre tuh bisa melukis dengan objek siapa saja, apa saja, itu sah-sah aja, Bu. Ibu tolong lihatnya tuh dari karya seninya aja, Bu. Andre, hanya satu yang mau ibu ingetin buat kamu ya. Sampai kapanpun kan. Saya terima, Bu. Ibu tampar saya, Bu. Tapi saya mohon, Bu, cabut tuntutan Ibu ke Bang Rudolf, Bu. Bu, saya nggak mau anak saya sedih, Bu, melihat bapaknya di penjara, Bu. Saya mohon, Bu. Pak Andre, saya sangat sayang pada anak saya, Dante, Pak. Saya nggak mau lihat Dante sedih, Pak. Betapa mulianya hati seorang ibu yang selalu siap berkorban dan berjuang keras demi membahagiakan anaknya. Pak Andre, maaf Pak, ada tamu yang mencari Bapak. Anissa. Ya udah. Kamu tolong bikin minum aja ya. Baik Pak. Ada apa, Nis? Andre, kamu di mana sih? Jawab ibu dong. Nis, kamu tahu kan? Kalau ibu tahu kamu di sini, dia pasti marah. Ayo ikut saya. Kita keluar dari belakang. Ayo. Loh, Dante kemana? Mana Dante? Jangan-jangan dia masuk ke dalam. Dante? Nis, tolong jangan masuk ke dalam. Loh, tadi Pak Andre bilang mungkin dia di dalam kan, Pak? Andre? Dante. Jangan ya. Udah deh. Dante sini. Maaf deh. ya. Bagus banget ya lukisannya. Iya, Mah. Ini Dante, ini Mama. Mama lagi jahitin baju kamu tuh. Iya. Aku lagi mau lukis nih. Lukisan ini adalah salah satu awal karir melukis saya. Lukisan ini tentang kerasnya perjuangan seorang ibu demi anaknya dengan segala keterbatasannya. Dan karena sosok ibu inilah saya jadi senang melukis. Dan sampai sekarang saya jadi pelukis. Kalau melihat lukisan ini, saya jadi tahu kalau Pak Andre memang berbakat ya melukis. Nis, melukis itu bukan bakat, Nis. Melukis itu adalah gimana spirit seorang pelukis mencari objek sebuah lukisan dan terus ingin
berkarya dan terus ingin melukis dan mempertahankan spiritnya. Tapi semenjak ibu yang ada di dalam lukisan ini banyak harta, saya sudah nggak bisa lihat lagi inti dari lukisan ini. Tapi semenjak saya melihat dan kenal kamu, seolah saya melihat lagi ibu yang ada di dalam lukisan ini. Saya salut sama kamu. Kamu berjuang, bekerja keras demi anak kamu. Walaupun kamu disakitin sama mantan suami kamu, kamu tetap bisa menjaga perasaan anak kamu. Pak Andre nggak usah bicara kayak gitu, Pak. Saya sebenarnya cuma melakukan apa yang semua ibu di luar sana lakukan untuk kebahagiaan anaknya. Karena memang anak adalah harta yang paling berharga untuk seorang ibu. Dan biar bagaimanapun, sejelek apapun, Bang Rudolf itu tetap papa kandungnya Dante. Saya mengerti itu. Justru karena ketulusan hati kamu itu yang membuat spirit saya terus ingin berkarya dan terus ingin melukis lagi. Alhamdulillah, Pak. Kalau memang itu jadi semangat untuk Bapak terus melukis. Kalau boleh tahu, memang ibu dan anak yang ada di lukisan ini ibu Pak Andre dan Pak Andre sendiri. Nampaknya ibu saya udah pergi. Ayo kita keluar. Saya takut, kan kamu tahu sendiri. Ibu saya akan marah kalau tahu kamu di sini. Ya, maaf Pak, ya. Yuk, nanti. Dokter Wisnu ini juga kenalannya Karin. Kenapa kamu gak bisa lihat ini adalah jebakan Karin? Mas, ini juga kita dapat rujukan dari rumah sakit untuk supaya kita bisa ketemu sama Dokter Wisnu ini. Aku udah mempertimbangkan semuanya dan aku ambil keputusan bahwa aku nggak mau melakukan program bayi tabung. Aku percaya bahwa metode pengobatan Dokter Wisnu itu adalah yang terbaik untuk Rosi. Itu yang paling tepat. Loh, Papa, ini udah salah nih. Waktu itu Karin bantu, tapi bukan Karin yang megang jadwalnya Dokter Wisnu. Ini nggak benar, Karin itu bohong, Papa. Ya, kamu tenang aja deh. Kamu nggak usah terlalu negatif thinking sama dia. Bram curiga Dokter Wisnu itu bekerja sama Karin. Dan mereka lagi mau... Dia ke rumah sakit, ketemu sama Dokter Wisnu. Kenapa Papa nggak ikut? Kenapa Papa nggak temenin? Nanti kalau Dokter Wisnu... Bram, kamu ini kayak orang panik, kayak orang ketakutan. Ada apa sih sama kamu? Nggak ada Papa cuma mau ditemenin aja. Kan kasihan berdua. Ya udah kalau gitu Papa, aku langsung berangkat aja ke rumah sakit ya Papa ya. Kenapa cara berpikir Bram seringkali mematahkan semangat Hana dan niatan lain Karin untuk membantu Rosi? Oke, Karin memang sangat mengharapkan Bram, tapi Karin juga sangat dekat sama Wisnu. Gimana kalau nantinya Karin mendadak bertingkah dan membuat Wisnu tidak mau merawat Rosi? Karin kan punya segala cara untuk melakukan itu. Saya mesti bicara sama Bram. Bram. Ya Papa. Papa mau tanya sama kamu. Apakah antara kamu dan Karin ada satu agreement yang nantinya bisa menjadi bom di keluarga kita? Papa, nggak ada perjanjian apapun antara Bram sama Karin, Papa. Emang kenapa, Papa? Oh, nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada, Papa cuma minta sama kamu ikuti apa kemauan Karin. Yang penting dia mau menolong untuk kesembuhan Rosi. Wah, Papa, tapi kalau tiba-tiba Karin minta untuk Bram cerai sama Hana, itu nggak mungkin, Papa. Bram nggak mungkin mengikuti permintaan Karin. Apakah dia pernah ngomong seperti itu?
Nggak pernah sih Papa. Cuman dia bisa aja ngomong seperti itu. Karin itu seperti ular, berbisa yang bisa matuk kapan aja Papa. Bram, ular itu kalau tidak diusik oleh manusia, dia tidak akan mematuk. Papa, kenapa Papa selalu menyindir aku? Papa, aku sudah minta maaf atas semua kesalahan aku. Bram sudah minta maaf semuanya. Kenapa Papa? Apa Papa juga mau maksa Bram untuk ngaku-ngaku kalau anak itu adalah anak Bram? Bram, Papa minta kamu jujur ngomong sama Papa. Anak yang dikandung Karin, apakah itu bukan anak kamu atau memang anak kamu? Ya itu jelas Papa. Itu bukan anak Bram. Kan udah ada tes DNA Papa. Bram, serapi-rapinya orang menyimpan bangkai, suatu saat akan kecium juga baunya. Oh Papa, Bram tidak menyimpan apa-apa. Beneran Papa. Ini semua udah jelas. Anak itu bukan anak Bram Papa. Oke, Papa hanya pengen kepastiannya saja. Dan Papa mau ke kamar. Apa Papa udah mulai curiga sama aku? Atau jangan-jangan Papa sudah tahu yang sebenarnya tentang bayi Karin? Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh.